Menurut kau, Freeport beroperasi di Papua selama 52 tahun ini, apa ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Kalau menurut saya dari yang kita lihat realita dampak Freeport selama 52 tahun dia beroperasi di Timika. Menurut saya dari yang saya lihat dia dampaknya sangat buruk kepada masyarakat pribumi khususnya yang ada di Timika sendiri. Dan itu tidak akan berakhir karena menurut saya akan langsung sampai ke seluruh dampaknya itu ke seluruh tanah Papua. Dari saya seperti itu. Begitu. Oh, berarti apa solusinya? Tidak ada jalan lain karena dia tidak memberikan satu dampak baik untuk kehidupan masyarakat di seluruh Papua, umumnya dan khususnya di Timika. Harus ditutup karena tidak membawa dampak yang positif untuk kehidupan layak bagi masyarakat, mana tidak ada. Jadi saya pikir harus ditutup, harus masyarakat pribumi dan semua masyarakat harus bersatu dan tutup Freeport. Freeport pada hari ini tidak menutup ruang-ruang kosong, yang artinya ruang-ruang yang selalu masyarakat membutuhkan apa sebagai ekonomi keseharian mereka. Dan secara singkat saja, Freeport pada hari ini dia tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di Papua pada umumnya. Kira-kira apa solusinya untuk Freeport ini? Kalau dari saya sendiri, Freeport sendiri itu harus ditiadakan dari Papua. Karena eksplorasi Freeport membuat ancaman bagi rakyat Papua pada keseluruhan. Rakyat Papua pada hari ini kehidupan mereka itu terbawa dalam limbah tiling. Limbah tiling yang seharusnya Freeport itu harus meminimalisirkan. Tetapi pada hari ini Freeport tidak menjamin limbah tiling itu berada pada satu tempat dan dia menyebar luas ke seluruh tanah air. Maka dari saya secara langsung, secara spontan, saya bisa bilang kita tiadakan Freeport lebar supaya menjamin keberlangsungan masyarakat yang sejahtera seperti ini. Kita kembali pada kehidupan karyawan. Tidak ada kehidupan modern yang mengikut campur tangankan kita. Makasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya, kalau bicara Papua secara umum, kita lihat sekarang tuh orang Papua masih ada saja di bawah kemiskinan ya. Masih saja mungkin belum sejahtera hingga saat ini. Kalau bicara Papua secara umum, dengan adanya Freeport yang sudah beroperasi di Papua, saya rasa tidak sekali. Manusia Papua sama sekali tidak ada yang sejahtera. Justru malah berdampak buruk bagi masyarakat Papua sendiri. Mungkin seperti itu. Selama Freeport beroperasi di Papua, terlebih khusus Timika, banyak sekali kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang terjadi di Timika yang seperti kita dengar atau seperti kita lihat ada peperangan, ada ini semuanya guna dari PT Freeport itu sendiri. Dari situ. Lihat dari sisi terutama sisi bangunan, sisi ekonomi Freeport itu sendiri karena memperhatikan masyarakat Papua itu sendiri, baik secara umum ataupun secara khusus di tanah Papua atau tanah Freeport itu sendiri. Dan sampai sekarang belum ada. Freeport beroperasi di tanah Papua selama 52 tahun ini, apa ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Menurut saya sangat-sangat tidak mensejahterakan masyarakat Papua pada umumnya. Apa alasan sampai saudara bilang tidak mensejahterakan bagi orang Papua itu? Alasan saya itu yang pertama, Freeport sendiri hadir di Papua itu ilegal. Itu yang alasan pertama kalau kita balik lagi ke sejarah. Kemudian yang kedua, Freeport ada di Papua tuh menghancurkan kita punya alam Papua itu sendiri. Terlebih khusus daerah yang sekarang dibangun daerah yang sekarang ada di Timika misalkan. Jadi limbah itu sangat mempengaruhi kondisi alam di sekitar. Kemudian yang ketiga itu Freeport ada di Papua itu sangat menghancurkan masyarakat Papua itu sendiri, manusia Papua itu sendiri. Jadi alasan saya seperti begitu, karena di semua aspek
sangat terpengaruh dengan adanya Freeport ini di Papua. Makanya dari ini solusi yang harus kami ambil itu apa? Yang pertama, kalau kita kembali lagi tadi saya bilang kenapa Freeport tidak disejahterakan, karena alasannya sejarah legal masuk. Kemudian yang kedua, kami punya sejarah sendiri itu sudah salah begitu. Jadi salah satu solusi yang pertama itu kami harus berdiri sendiri begitu. Dan yang kedua itu Freeport ditutup begitu. Jadi ditutup sehingga apapun alasannya kami bisa mengelola, kami punya tanah sendiri. Tidak perlu Amerika dan antek-anteknya datang untuk menguras kekayaan alam kami. Jadi Freeport ditutup. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kesetaraan bagaimana ini. Menurut saya kalau Freeport ada di Papua itu sama sekali tidak ada selama 50 berapa tahun. 2 tahun itu sama tidak ada. Tidak ada kesejahteraan. Malah cuma ada pembunuhan di atas pembunuhan. Kematian dan kematian. Tidak ada sama sekali. Mereka kita harus menganjurkan dulu kebanggaan yang ada di kita ini. Itu Freeport. Anjuran Freeport. Berarti ditutup ya. Ditutup. Menurut saya Freeport masuk ini tidak ada kesejahteraan untuk masyarakat Papua pada umumnya, karena dampak Freeport ini sangat berbahaya untuk masyarakat Papua untuk masa yang akan datang, untuk generasi akan datang. Terhadap apa yang akan terjadi itu kan belum ketahui, sehingga para pengusaha atau PT Freeport ini bisa dampak ini sangat besar sekali, berbahaya, dan masyarakat di tempat itu kalau memahami hal tersebut, sehingga mereka hanya mengikuti sesuai dengan pemerintah lakukan. Para solusinya tergantung masyarakat harus sadar bahwa Freeport ini hal yang memang sangat berbahaya untuk masyarakat. Menurutku Freeport beroperasi di tanah Papua selama 52 tahun ini, apa ada kesejahteraan bagi orang Papua atau tidak? Tidak sama sekali. Tidak ya? Kenapa alasan saudara sampai saudara bilang tidak ada kesejahteraan bagi rakyat Papua? Karena hasil dari Freeport tidak dirasakan oleh rakyat Papua selama 52 tahun. Kira-kira apa solusi yang harus diambil untuk bagaimana orang Papua bisa sejahtera kembali? Harus menentukan sendiri. Kira-kira apa alasannya sampai saudara bilang tidak? Kalau Freeport di Papua itu masyarakat semua bagaimana? Apa kita sejahtera begitu? Memang apa masyarakat bisa di tempat yang apa? Jadi mau di Papua ini bangun apa di tempat itu sampai sekarang itu yang kita siksa harus kenapa lagi kita yang di luar dari situ. Pokoknya solusi itu harus kita Menurut saya tidak mensejahterakan rakyat Papua. Saya bilang tidak, alasannya yang pertama tuh merusak alam yang ada di Papua, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh, walaupun Freeport sudah masuk di Papua, khususnya yang sekarang ada di Timika, tapi kita bisa lihat situasi yang ada di Papua sekarang, banyak sekali korban-korban yang terjadi di Papua. Seperti yang sekarang terjadi di Duga, itu adalah salah satu faktor juga dari Freeport, karena masyarakat di Papua adanya Freeport ini, karena adanya Freeport ini selain merusak dia punya alam Papua, di Freeport juga Freeport masuk ke Papua itu juga merusak dia punya masyarakat yang ada di Papua. Itu menurut saya alasannya. Terus yang kedua itu dari apa bisa dilihat dari apa Freeport yang sekarang ada ini juga apa dia punya keindahan alam, terus dia punya emas yang ada di Papua itu mereka pakai untuk membangun negara Amerika itu sendiri. Negara Amerika itu sendiri. Jadi mereka tidak membutuhkan orang Papua yang ada di Papua, tapi yang mereka butuhkan tuh dia punya emas yang ada di Freeport itu. Jadi menurut saya tidak mendukung tidak dia punya tidak Freeport yang ada di Papua tidak mensejahterakan masyarakat Papua itu sendiri. Diterapkan sekarang solusinya tuh Freeport harus ditutup.
ditutup biar kita punya kesejahteraan masyarakat Papua itu bisa ada begitu. Jadi kalau Freeport ditutup, otomatis alam Papua itu akan indah, akan indah seperti yang dulu lagi, tidak akan rusak seperti yang sekarang kita lihat ada Freeport membuat rusak alam Papua. Jadi memang harus ditutup biar kesejahteraan masyarakat itu bisa ada kembali. Terima kasih. Tidak sama sekali sampai saat ini, karena orang Papua sendiri tidak menikmati alam kekayaannya, tetapi diambil oleh orang. Solusinya kita harus menentukan nasib sendiri. Menurutku, Freeport beroperasi di tanah Papua selama 52 tahun ini. Apa ada kesejahteraan bagi rakyat Papua pada umumnya atau tidak? Tidak. Apa alasan saudara, kenapa sampai saudara bilang tidak? Karena tidak ada kesejahteraan, tidak ada kesejahteraan. Terus selain itu banyak penindasan yang terjadi karena adanya Freeport. Solusinya hanya dua, tutup Freeport dan menentukan nasib sendiri. Tidak, karena alasannya masyarakat di sekitar daerah Freeport tidak kesejahteraan begitu. Contohnya itu kayak kurang gizi, tidak mendapatkan pendidikan di sekitar situ, makanya kita tidak. Jadi kami harapkan biar Freeport harus ditutup. Perhatian dari perusahaan di situ terhadap masyarakat di sekitar situ. Terus penyebaran limbah yang terjadi di daerah sekitarnya, sungainya juga sekarang sudah banyak limbah, padahal dulunya tidak. Jadi harus Freeportnya ditutup. Menurut saya tidak, karena kalau kita lihat khususnya di Timika, kebanyakan masyarakat di sana itu masih gembel atau masih hidup di bawah rumah yang tidak layak dipatuhi, padahal betul-betul ini ada di Papua. Kebanyakan masyarakat contohnya suku Kampung masih hidup di atas rawa, dan kalau kita lihat pada umumnya khususnya di Papua itu tidak sejahtera karena pendidikan masih kurang, terus kesehatan masih kurang. Contoh kesehatan yaitu kebanyakan kemarin di Asmat dan di Sipuro itu karena pembuangan limbah tailing dari perusahaan yang dampaknya kena di masyarakat. Kalau solusinya yaitu lebih bagusnya itu tutup, karena Freeport beroperasi di daerah Papua, limbah tailingnya itu masih setiap hari pembuangan, sehingga daripada masyarakat di Timika itu tidak sehat karena makanan yang dimakan itu sudah terkena limbah tailing. Menurutku, Freeport beroperasi di tanah Papua selama 52 tahun ini. Apakah ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Kalau bagi saya, Freeport itu selama 52 tahun sudah beroperasi di atas tanah Papua. Menurut saya tuh belum ada kesejahteraan apa-apa yang diberikan sama Freeport terhadap masyarakat di Papua. Buktinya tuh masyarakat di hutan sana masih lari berteriak merdeka. Masih banyak yang kelaparan. Sampai kemiskinan itu bukan pernah terjadi, masih sering terjadi sampai sekarang. Dan bagaimana? Freeport juga harus perhatikan hak-hak masyarakat. Jangan cuma datang terus bangun perusahaan terus nanti masyarakat yang punya wewenang di atas macam kepala-kepala adat itu saja yang diperhatikan. Terus yang kecil-kecil yang lain mau dikemanakan? Diterlantarkan mati, kasihan mereka itu yang punya tanah. Solusi yang harus diambil, ya Freeport harus perhatikan kembali kesejahteraan sosial dari masyarakat. Itu buktinya wilayah Nduga dan sekitarnya itu kan tidak jauh dari kawasan Freeport itu sendiri, masih satu kategori provinsi, dan itu juga jaraknya tidak jauh. Apa sih yang tidak, maksudnya berapa duit sih yang Freeport butuh kasih keluar untuk kasih kesejahteraan masyarakat di sekitar situ? Untuk biaya negara nih saja sebagian besar saja bisa diambil dari Freeport, itu hampir bisa cukup. Sedangkan masyarakat yang ada di samping dekat itu saja itu bisa perhatikan. Jadi solusi itu kalau dari saya pribadi itu sering bikin berteriak referendum dan segala macam itu karena tidak ada kesejahteraan di sana. Karena menurut mereka punya hak. Kita dilahirkan masing-masing orang itu sudah dilahirkan khusus dan sudah diberikan tempat masing-masing. Kita masing-masing jaga kitab tempat.
Makanya mereka kalau teriak begitu tidak salah. Mereka jika mereka tempat, jaga dia rumah. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Menurutku, Freeport beroperasi di tanah Papua selama 52 tahun ini, apakah ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Kalau menurut saya tidak menguntungkan sama sekali untuk masyarakat Papua. Kenapa sampai saudara bilang tidak menguntungkan bagi masyarakat Papua? Apa alasannya? Karena semenjak awal berdirinya Freeport sampai 52 tahun yang berjalan, tidak ada sama sekali keuntungan yang Papua dapat. Justru menjadi banyak korban, nampaknya bukannya baik. Dan saya tidak setuju dengan adanya. Solusi apa yang bisa masyarakat Papua buat? Solusinya kita harus berjuang, kita harus menentukan hak nasib sendiri untuk memegang semua kekayaan alam yang kita punya sendiri tanpa harus adanya orang lain yang memegang kekuasaan di daerah kita. Menurutku, Freeport beroperasi di Papua selama 52 tahun ini, apakah ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Sangat tidak, karena keberadaan Freeport di Papua selama 50 tahun sampai sedetik ini belum ada dampak sama sekali. Jadi keberadaan Freeport itu tidak ada dampak buat masyarakat Papua. Kenapa alasan saudara bilang tidak tentang Freeport ini? Karena dari semenjak 1967, dari pertama Freeport masuk sampai hari ini, hanya karena adanya Freeport, pembunuhan, pemerkosaan, dan kematian orang Papua. Jadi Freeport ada di Papua itu tujuannya itu karena membunuh masyarakat Papua. Jadi masyarakat membunuh masyarakat Papua. Jadi melihat dari semua ini, kira-kira solusi apa yang harus bisa dibuat untuk menganukan Freeport ini? Solusinya itu kita harus Papua merdeka baru bisa. Papua merdeka. Karena kita bersama-sama dengan Indonesia, hanya karena demi untuk mengambil kekayaan alam yang ada di Papua, kita bunuh di atas tanah kita karena untuk mengambil kekayaan. Jadi solusinya adalah Papua merdeka. Kita keluar dari Menurutku, Freeport masuk di Papua selama 52 tahun ini, apa ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Kalau dari saya, pada keseluruhannya saya lihat dari tahun 1970 sampai hari ini itu tidak ada kesejahteraan bagi orang Papua. Yang ada penderitaan kesejahteraan Papua di sini. Memang realita hari ini memang terjadinya begitu. Ketika sebelumkan pembangunan itu jadi layar lagi. Itu memang realita sedang terjadi di tanah Papua. Dan saya harap PT Freeport itu harus dihentikan. Oh ya, jadi alasannya begitu ya? Ya alasannya tuh begitu karena ada kehadiran PT Freeport dan tanah Papua tuh bukan membawa kesejahteraan tapi membawa keburukan, membawa penderitaan dan membawa penderitaan itu sendiri. Dan sampai hari ini rakyat Papua dampak dari Freeport itu banyak. Rakyat Papua yang sumber kekayaannya kaya tapi malah miskin dan standarnya sendiri lagi, tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa tempat contoh kecil Timika tempat orang-orang berburu mereka itu PT Freeport malah melarang mereka untuk berburu, bertani. Terus kita punya dampak dari limbah tuh banyak yang tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa tanam dengan baik, harus pakai pupuk lagi. Padahal dulunya kita tanam itu tidak pakai pupuk, tanah itu lebih subur, tidak harus pakai pupuk. Tapi sekarang karena limbahnya buang sekitar di situ, makanya tumbuhan itu harus kita pakai pupuk 2 kali lipat lagi. Dan itu ditindih keadaan dapat dari PT Freeport ini, dia bikin kemiskinan di atas tanah Papua itu sendiri pada umumnya. Kira-kira dari melihat semua persoalan yang terjadi di Papua yang dimana PT Freeport membawa dampak buruk bagi masyarakat setempat maupun secara umum, solusi yang harus dibuat itu harus apa itu solusinya? Kalau solusinya harus tutup PT Freeport di atas tanah Papua Barat itu sendiri, karena kehadiran PT Freeport di tanah Papua ilegal.
Dan dua, berikan kebebasan bagi masyarakat Papua itu, dan berikan hak penentuan sendiri. Karena dua itu yang bisa kesejahterakan rakyat Papua itu sendiri, tidak ada solusi lain. Menurutku, Freeport beroperasi di Papua selama 52 tahun. Apakah ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya dan lebih khusus masyarakat yang berdomisili di area Freeport pertambangan? Tidak. Tidak. Apa alasannya sampai saudara bilang tidak? Karena kalau dilihat perkembangan Freeport ketika sejak masuknya Freeport di area Amungsa, di sana bagi masyarakat Papua tidak sejahtera karena kehidupan setiap hari orang Amube yang ada di 3 daerah, lebih khususnya di Singa, Arwano, dan Bati, itu mereka tidak sejahtera. Karena apa? Dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak menikmati baik dengan hasil tambang yang mereka atau apa yang diberikan oleh negara Indonesia atau dari Freeport itu sendiri, mereka tidak menikmati. Kira-kira dari alasan itu, ada alasan lain lagi? Iya, maka itu yang menjadi apa yang harus diperbuat dari situ adalah salah satunya misalnya kita yang jadi intelektual atau misalnya dari mahasiswa ya, itu kita harus punya karena sudah lama Freeport ini beroperasi di pertambangan itu di daerah ini, maka itu tidak ada dampak bagi masyarakat di situ, sehingga kita punya harapan ke depannya di biar Freeport harus ditutup karena tidak ada dampak bagi masyarakat asli maupun pada umumnya untuk orang Papua. Jadi kira-kira solusinya ini apa nih? Solusinya setelah Freeport ditutup dan memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Kalau menurut saya selama 50 tahun Freeport ada di Papua, tidak ada kesejahteraan bagi rakyat Papua sama sekali. Bahkan karena keberadaan Freeport itu, hak politik orang Papua direbut secara paksa untuk kepentingan Freeport dan para pemodal dan elit nasional di Jakarta. Karena Freeport adalah untuk kepentingan elit Jakarta dan pemodal saja, tidak untuk orang Papua. Maka menurut saya Freeport seharusnya ditutup saja karena tidak ada manfaat berguna bagi orang Papua, hanya menghancurkan tanah Papua. Karena Freeport sudah menghancurkan tanah Papua, dari alamnya sudah dikasih hancur sampai ke manusianya pun mulai, ya populasi manusianya mulai menurun karena kepentingan pemodal imperialisme besar Amerika Serikat Freeport itu sendiri. Makanya tidak perlu lagi dibicarakan, solusi satu-satunya adalah tutup Freeport dan berikan hak penentuan sendiri bagi rakyat Papua. Freeport beroperasi di tanah Papua selama 52 tahun ini. Apakah ada kesejahteraan bagi masyarakat Papua pada umumnya atau tidak? Sama sekali tidak. Apa alasan saudara sampai saudara bilang tidak? Karena sejak 1967 Freeport melaksanakan kontrak karyanya pertama di atas tanah Papua. Sejak hari itulah awal mula kehancuran masyarakat dan bangsa Papua dari seluruh segi aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, dan budaya sampai hari ini. Bahkan yang paling parah, hari ini masyarakat Papua sedang menuju ke ambang kemusnahan atau genosida. Kira-kira melihat dari semua ini, solusinya apa yang bisa dibuat? Menurut saya, solusi terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan pengorganisiran massa secara luas dan menyadarkan masyarakat bahwa Freeport adalah dalang kejahatan dan kekerasan serta seluruh persoalan yang ada di atas tanah Papua. Maka solusi terakhirnya harus usir Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat dan bangsa Papua. Aksi bersama Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali.
bangsa West Papua. Amolongo, Nimau, Oyao, Koha, Kinauna, Nare, Yepmung, Dormung, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Manimbai, Nayaklak, Wah. Tutup Freeport, golput pemilu 2019 dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Keberadaan Freeport dan pemilu 2019 kolonial Indonesia tidak membawa apapun bagi rakyat West Papua kecuali petaka. Maka dari itu, kami, Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Bali, menuntut serta mengambil sikap dan menyatakan sikap. 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri, solusi demokratik bagi bangsa West Papua. 2. Tidak mengikuti pemilihan presiden dan pemilihan umum 2019. 3. Hentikan pemilu 2019 seluruh tanah West Papua. 4. Usir dan tutup Freeport. 5. Audit kekayaan Freeport serta berikan pasokan untuk buruh. 6. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan. 7. Tarik TNI Polri organik dan non-organik dari tanah West Papua. 8. Hentikan rekayasa konflik seluruh tanah West Papua. 9. Buka akses jurnalis dan informasi untuk West Papua. 10. Usut, tangkap, adili dan penjarakan pelanggaran HAM selama keberadaan Freeport MC Moran di West Papua. Salam Pembebasan Nasional Papua Barat, Medan Juang, 7 April 2019. Papua Merdeka!